Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Windy Febriani dengan NPM 21753038. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengerjaan paket Lekat 13312 mengenai configure OVPA2 Enterprise VLAN on the VLC. Sebelum masuk ke proses pengerjaannya, kita akan mengisi user profile terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan juga email kita masing-masing. Nah, di sini terdapat tabel yang berisi beberapa device dan juga interface dan IP address dari tiap-tiap device yang ada. Nah, pada aktivitas kali ini kita akan mengkonfigurasikan WLAN baru pada wireless LAN controller atau WLC, termasuk WLAN interface yang akan kita gunakan. Kita akan mengkonfigurasikan WLAN menggunakan server Radius dan juga WPA2 Enterprise untuk autentikasi user. Kita juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP. Nah, langsung saja pada instruksinya. Pada part 1 kita akan membuat sebuah WLAN baru. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat VLAN interface terlebih dahulu. Nah, kita buka browser dari desktop admin PC. Nah, kemudian kita konekkan IP address dari WLC. Nah, teman-teman jangan lupa di sini HTTPS ya. Kalau HTTP maka hasilnya akan request timeout. Nah, setelah berhasil kita akan login melalui username admin dan juga passwordnya Cisco123. Nah, setelah masuk begini, kita klik controller. Kemudian kita pilih interface di sebelah kiri ini. Nah, kita scroll ke kanan. Nah, di sini ada tombol new, kita klik. Nah, kita kemudian memasukkan nama dari interface yang baru. Di sini namanya yaitu WLAN 5. Nah, dengan ID-nya 5. Kemudian kita dapat klik apply. Setelah itu, nah pada bagian port number ini kita ganti menjadi 1. Setelah itu kita scroll pada bagian interface address. Untuk IP address-nya kita sesuaikan dengan instruksi.
mask juga. Untuk primary DHCP-nya ya kita sesuaikan pada ini di bawahnya pada bagian DHCP information. Nah, kemudian setelah itu setelah kita mengisi, kita klik apply. Sini muncul pesan peringatan ya, kita klik OK. Kemudian kita pada bagian atas ini terdapat save configuration, kita dapat klik, kemudian kita klik OK. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua ini kita akan mengkonfigurasikan WLC untuk menggunakan radio server. Kita klik di sini ada menu security. Nah, pada sebelah kanan ini ada tombol new. IP address of radio server in the server IP address file. Jadi kita akan memasukkan IP address itu pada bagian IP server address ini, masukkan IP address dari radius SNMP server 172.31.1.254. Nah, setelah itu kita pada bagian share secret kita gunakan Cisco 123. Kemudian kita konfirmasi. Nah, setelah itu kita apply. Lanjut ke langkah yang ketiga, kita akan membuat WLAN baru. Nah, kita klik WLANs. Kita klik create new, kemudian kita go. Nah, untuk profile namanya kita beri nama floor to employees. Untuk SSID 5, dan untuk ID-nya sendiri ID-nya 5. Setelah itu kita klik apply. Nah, selanjutnya ini WLAN-nya sudah terbuat. Kita checklist enable ini. Agar WLAN nanti bisa berfungsi. Kemudian kita scroll pada bagian interface or interface group. Nah, di sini kita ganti menjadi WLAN 5.
seperti yang sudah kita buat pada langkah pertama tadi. Kemudian kita beralih ke tab Advanced. Nah, di sini kita scroll, terdapat Flag Connect. Kita checklist pada bagian Flag Connect Local Switching dan Flag Connect Local Out. Setelah itu kita klik Apply. Kita pastikan sudah benar, kemudian kita klik Apply. Nah, selanjutnya pada langkah yang keempat kita akan mengkonfigurasikan VLAN security. Kita klik VLAN ini ya. Klik VLAN ID. Nah, ini ada VLAN ID-nya 5. Kemudian kita klik tab security. Nah, pada layer 2 security ini kita pilih VPA plus VPA2. Kemudian di bawah VPA police, di bawah VPA plus VPA2 parameter kita klik, kita checklist VPA police. Kemudian klik 802.1x. Kita checklist pada bagian enable-nya. Setelah itu kita klik AAA server. Nah, pada server 1 ini kita select server, kita pilih server yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya di step yang kedua, di langkah yang kedua. Setelah itu kita klik apply. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita lanjut pada part yang kedua, yaitu kita akan mengkonfigurasikan DHCP scope dan SNMP. Langkah pertama, kita akan mengkonfigurasikan DHCP scope terlebih dahulu. Kita klik controller. Nah, kita klik interface. Setelah itu di sini ada pertanyaan, what interface are present? Apa saja interface yang terdapat di sini? Jadi ini ada WLAN 5 yang baru saja kita buat. Kemudian ada manajemen dan ada virtual. Selanjutnya kita klik manajemen. Setelah itu kita scroll. Nah, di sini record its addressing information here. Jadi kita akan mencatat informasinya. Untuk IP address-nya 192.168.200.254. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk gateway 192.168.200.1. Dan untuk primary DHCP masih tidak ditentukan, ya belum ditentukan. Selanjutnya addressing device and wireless management search. For this reason, enter the IP address of the VLC management interface as the primary DHCP server address. Jadi kita akan memasukkan alamat IP interface manajemen sebagai alamat DHCP server utama. Primary DHCP server.
gunakan IP address-nya. Kemudian setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu kita beralih ke internal DHCP server. Kita klik DHCP scope. Nah, di sini kita klik new karena kita akan membuat DHCP scope dengan nama wired management. Setelah itu kita klik apply. Nah, setelah berhasil membuat DHCP scope, di sini sudah ada namanya web management. Kita klik. Kemudian kita masukkan full start address-nya sesuai dengan yang diinstruksi. Untuk full end address juga. Kemudian statusnya enable ya, sudah. Provide the value for network, netmask, and default from the information you get in step 1C. Kita akan memasukkan nilai dari network, netmask, dan default router dari yang sudah kita kerjakan pada bagian yang ke part step 1C. Sini ya. Untuk primary DHCP tadi sudah kita tarik. Nah, untuk networknya network IP dari IP address tadi, kita mulai dari 0. Kemudian netmasknya dan untuk default routernya ini. Nah, setelah selesai, kita kemudian klik apply. Kemudian kita klik save configuration. Klik OK. Nah, successfully save all configuration. Kemudian setelah itu lanjut ke langkah yang kedua, kita akan mengkonfigurasikan SNMP pada tab manajemen. Kemudian kita klik SNMP, kita klik trap receiver. Kita klik new di sebelah pojok kanan atas ini. Untuk community name kita masukkan William SNMP. Kemudian
IP address-nya 172.168.1.254. Kemudian kita klik apply. Nah, pada part yang ketiga kita akan mengkoneksikan host ke network ya. Kita akan mengkoneksikan host ke network. Caranya kita klik wireless host. Kemudian pada bagian desktopnya kita klik PC wireless. Kita klik profile. Kemudian pilih new. Untuk nama profilnya kita gunakan WLC net. Kemudian setelah itu kita klik advanced setup. Kita akan memverifikasi bahwa SSID wireless LAN ada di sini. Kemudian kita klik next. Setelah itu verifikasi bahwa DHCP network select. Nah, ini kemudian kita klik next. Nah, in the security drop-down box select VPA to enterprise VPA to /state enterprise. Kemudian kita klik next. Bagian F. Oke, kita akan masukkan login username-nya user 1. Kemudian untuk password-nya yaitu user 1 pas. Setelah itu kita klik next. Next. Kemudian setelah kita memverifikasi profile settingnya, kita klik save. Nah, di sini sudah 100%, sudah komplit. Kita klik return connect. Nah, kemudian kita klik WLC-nya, kemudian connect to network. Kita klik connect to network. Nah, sudah connect. Kemudian konfirmasi bahwa wireless host dapat komunikasikan. Sudah. Yang langkah kedua kita tutup PC wireless, kemudian kita buka command prompt. Ini sudah tersambung. Kita
kita buka command prompt, kemudian konfirmasi bahwa laptop dapat memperoleh IP address dari WLAN network. Nah, di sini terdapat pertanyaan, what network should be addressed? Let the address be in explain. Nah, di jaringan manakah seharusnya alamat itu berada? Nah, seharusnya berada di jaringan 192.168.5.0. Interface dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP dari 192.168.5.1. Itu adalah alamat sub interface router untuk VLAN 5. DHCP berjalan di router untuk memberikan alamat ke host nirkabel. Kemudian pada bagian yang ke C kita akan melakukan ping default gateway dari SV1 dan server radius. Jika sukses, menunjukkan konektivitas penuh di dalam topologi ini. Kita ping R1 terlebih dahulu 192.168.5.1. Nah, kemudian kita ping R1 sudah, kemudian kita SV1 192.168.200.100. Nah, pertama dan kedua request time all, tapi kemudian selanjutnya dapat berhasil. Kita ulang. Nah, sudah berhasil. Kemudian radius atau NSNP server 172.31.1.254. Ya, prosesnya berhasil. Jadi seperti itu teman-teman untuk pengerjaan packet tracker 13312 mengenai configure WPA to interface VLAN on the WLC address WLC. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan selama saya mengerjakan packet tracker kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya akhiri, sekian dari saya, terima kasih.